Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita akan memasuki persekutuan dengan Allah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali kita hadir bersekutu di hadapan Tuhan pada hari ini untuk bersama-sama mengucap syukur senantiasa atas penyertaan dan pemeliharaannya. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Tangan kasih-Mu selalu menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami terlepas dari jerat iblis, jauh dari kesesatan. Allah kita adalah maha mulia, Dia penuh rahmat dan karunia, sehingga kita selalu bergantung hanya padanya. Roh Tuhan selalu menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita. Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah arahkan pandanganmu pada tuntunannya. Bersama-sama dalam hati penuh sukacita, kita menyanyikan pujian bagi Allah, Debata Sitolusada, Tuhan Allah yang Tritunggal. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tidak ada satu kuasa pun di dalam dunia ini yang dapat kita andalkan dalam menjalani kehidupan kita. Kita adalah ciptaan Allah yang menerima kuasa daripadanya untuk menguasai dan menentukan masa depan dunia ini. Oleh karena itu, hanya kuasa Allah yang menjadi andalan kita. Dialah Raja kita yang kepadanya kita harus tunduk dan taat. Mari, serukanlah melalui nyanyian kita, Yesus Haposaku, Yesus Juru Selamat yang tetap. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menerimai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hukum Tuhan telah mengingatkan kita agar hidup seturut dengan kehendak Bapa.
untuk menyembah hanya kepada Dia saja di dalam Yesus Kristus. Hanya kepada Yesus saja segala pujian dan permohonan hidup yang berkelimpahan anugerah. Maka serukanlah hal itu dengan nyanyian kita, marolopolop todiki, bersukacita hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang pun
dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus yang disalib itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Darahnya telah dicurahkan menyucikan diri kita dari dosa dan pelanggaran kita yang tidak dapat kita lepaskan dari diri kita. Hanya oleh anugerahnya saja kita beroleh kelegaan, lepas dari cengkraman tangan iblis penesat itu. Pada salib itu ada damai dan teduh menaungi kita. Jangan pernah sekalipun kau alihkan pandanganmu dari salib Kristus itu. Nyatakanlah kuasa salib Kristus sebagai naungan dan perteduhanmu dengan nyanyian Hutadda haporusaki, ku tahu tempatku berteduh. Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu kedua setelah Trinitatis ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Berilah terdengar segala kesaksianmu akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidupmu sekalian. Betapa banyak yang telah diberikannya sebagai anugerah dalam hidup ini, yang menopang kita tetap berdiri teguh berdasarkan iman akan kebesarannya. Dengan penuh sukacita besar marilah kita serukan kesaksian iman melalui nyanyian kita, Gudang ni pasu paswi betapa banyak berkat-Mu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu kedua setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah. Masuk pukul 20 WIB. Nats khotbah tertulis dalam kitab Kidung Agung 8 ayat 5-7 dengan topik Membangun Keluarga Bahagia. Akan disediakan buku panduan ibadah dan panduan ibadah melalui link YouTube. 3. Persembahan bulanan. A. Marilah kita mengingat untuk menyampaikan tanda syukur kita melalui persembahan bulanan kita untuk bulan Juni 2020 ini, baik disetor langsung ke sekretariat gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri 101-00989-464-1 dengan kode 620 pada 3 nominal terakhir. B. Seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan dengan kemuliaan kerajaan-Nya dan kesejahteraan bagi kita semua. 4. Beribadah pada masa new normal. Sesuai dengan arahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita tengah menjalani masa transisi PSBB sebagai persiapan memasuki masa new normal. Berkenaan dengan itu, HKBP Petukangan juga tengah mempersiapkan diri memasuki masa new normal dengan penetapan Popja Ibadah New Normal yang bertugas mempersiapkan perihal bagaimana mengikuti ibadah selama new normal dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita mengikuti ibadah masa new normal antara lain: A. Masing-masing kita memastikan memiliki kondisi kesehatan yang baik atau tidak memiliki kondisi gejala flu. B. Ibu hamil, anak-anak, dan jemaat lanjut usia untuk sementara tetap mengikuti ibadah minggu di rumah. C. Setiap kita hendaknya patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, dan tidak berjabat tangan atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. D. Bahwa pada pelaksanaan ibadah masa new normal akan dijadwalkan dengan menentukan banjar-banjar sesuai dengan data jemaat yang memenuhi ketentuan
dapat mengikuti ibadah tersebut. Setiap Sintua Banjar akan mendata warganya yang dapat mengikuti ibadah dan mengupdate-nya setiap minggu sebelum menyerahkan ke sekretariat gereja. Semua jemaat harus mematuhi setiap ketentuan yang ada, termaksud menetapkan jadwal ibadah yang harus diikuti. Contohnya, bila Banjar A mendapat giliran ibadah pukul 6.30 WIB, tidak dapat pindah ke jadwal ibadah lainnya. Demikian memudahkan untuk setiap Sintua Banjar memantau jemaat Banjarnya dan kondisi mereka. Dimintakan kepada seluruh jemaat untuk bersedia mengikuti anjuran petugas atau Sintua Banjarnya bila pada saat akan mengikuti ibadah berada dalam kondisi kurang sehat atau lebih baik pulang ke rumah dan beristirahat. 5. Pemilihan fungsionaris HKBP Petukangan. Berkenaan dengan telah berakhirnya masa pelayanan fungsionaris HKBP Petukangan periode 2016-2020 pada tanggal 24 April 2020 yang lalu, dan mengingat perlunya dipilih fungsionaris periode 2020-2024, maka berdasarkan arahan Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan keputusan sermon Majelis Tabisan Rabu tanggal 3 Juni 2020, akan dilaksanakan pemilihan fungsionaris HKBP Petukangan periode 2020-2024 pada Sabtu 20 Juni 2020 mendatang. Pemilihan akan dilaksanakan secara bertahap. Yang lebih dahulu dilaksanakan pemilihan fungsionaris Majelis Pembendaharaan, bendahara dan sekretaris. Marilah kita mendoakan agar pemilihan tersebut berjalan dalam damai demi kemuliaan Tuhan. 6. Pembagian sembako tahap ke-7. Popjah COVID-19 HKBP Petukangan kembali akan menyalurkan bantuan paket sembako untuk tahap yang ke-7 dan merupakan tahap terakhir. Pembagian paket sembako tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Selasa 23 Juni 2020 dari pukul 9.30 WIB sampai 14.30 WIB, Banjar Godung 1, Banjar Godung 2, Banjar Godung 3, Banjar Petukangan, Banjar Ulu Jami, Banjar Cipulir. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dari pukul 9.30 WIB sampai 14.30 WIB, Banjar Pesanggerahan, Banjar Ciledug Timur 1, Banjar Kreo, Banjar DPC, Banjar Taman Asri, Banjar Nilakandi. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dari pukul 9.30 WIB sampai 14.30 WIB, Banjar BNI Kosrat, Banjar Pondok Anden, Banjar Joglo, Banjar Ciledug Timur 2, Banjar Jurang Mangu, Banjar Larangan. Sebagai pengucapan rasa syukur atas penyertaan Tuhan selama pelaksanaan pendistribusian sembako ini, akan dilayangkan kebaktian syukur bersama semua jemaat penerima bantuan pada Jumat 26 Juni 2020 bertempat di Aula HKBP Petukangan masuk pukul 16 WIB. Untuk itu, kita mengundang semua jemaat HKBP Petukangan untuk hadir pada kebaktian tersebut. 7. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis HKBP Petukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan sejak tanggal 15 sampai 21 Juni 2020
Firman Tuhan bagi kita hari ini, "Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku." Mazmur 22 ayat 11. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. 8. Penyampaian persembahan bulanan dan sumbangan COVID-19. Seluruh persembahan ibadah dan persembahan bulanan serta donasi COVID-19 dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor tujuan 101-0989464-1 dengan ketentuan membubuhkan kode 620 untuk persembahan bulanan bulan Juni 2020 dan kode 019 untuk donasi COVID-19. Demikian warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp. Terima kasih. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Firman yang menghidupkan dan mengarahkan kita untuk hidup seperti kehendak Bapa. Bukalah hati dan pikiran kita agar dipenuhi dengan firman oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dengan kerendahan hati mari kita serukan kepadanya, "Gohoi Allah Tuhan dengan firman-Mu." Dengan firman-Mu penuhi hatiku, agar imanku bertumbuh karena dengar firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ditetapkan untuk minggu ini. Mari kita ikuti dengan seksama pembacaan dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian tertulis dalam kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu.
segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang beruntung. Mengapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja di dalam Kristus Yesus, yang kita puja dan puji, adalah Allah yang hidup. Dan bukti dari Dia Allah yang hidup dan Dia yang Maha Kuasa, Dia menciptakan, bukan cuma menciptakan lalu membiarkan ciptaannya, tidak, tetapi Dia menata itu supaya semua yang hidup dalam ciptaannya hidup dalam kebahagiaan. Ketika manusia memilih dan merusak ciptaan Tuhan dengan dosanya, Tuhan memulihkan kembali dengan penyelamatannya, bahkan penyelamatan lewat Tuhan Yesus Kristus. Segala benih dosa, pokok-pokok dosa yang melekat dalam semua keinginan manusia, Yesus taklukkan itu dengan penderitaannya. Artinya, orang Kristen adalah orang-orang yang sesungguhnya extraordinary. Dengan memandang Kristus, dia bisa memerdekakan dirinya dari semua keinginan dan bisa memilih untuk tidak berdosa. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita puji itu bukan sekedar Allah yang mengancam dengan menghukum dan membinasakan kalau kita berdosa, tetapi Dia juga adalah Allah yang memerdekakan dan Dia yang menyelamatkan. Itulah buktinya kemahakuasaan Allah. Jehovah Sebaot, Allah semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kuasa, kemahakuasaannya nyata dalam perbuatannya yang mencipta, memelihara, menata, dan juga menghidupkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Dan banyak juga orang bilang kalau bisa melanggar aturan, wah, perasaan hebat. Hebat tahu mulu langgar. Makanya banyak orang merasa hebat kalau bisa melawan arus lalu lintas melewati atau potong kompas dalam perjalanan sehingga melanggar aturan, melanggar hak orang lain. Kalau kita percaya Tuhan adalah Allah yang menciptakan kita, dan Dia juga yang memelihara hidup kita, dan Dia juga yang menyelamatkan kita, sesungguhnya di dalamnya ada suatu pesan penting, bahwa kita percaya Dia adalah Allah yang memiliki rancangan yang agung, yang ditata dengan rapi demi kebaikan kita, demi kebaikan manusia, dan demi kemuliaannya. Dunia yang diciptakannya ini dan seluruhnya, bahkan sejarah perkembangan manusia, adalah bagian dari rancangan agung itu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dengan demikian sesungguhnya kita
dengan iman kita menjadi bagian dari karya Tuhan yang menyelamatkan. Inilah dalam ilmu teologi disebut dahulu kala sering dipakai, tapi sekarang jarang. Oikonomia Allah, atau bahasa Indonesia ekonomi Allah. Tapi sekarang ekonomi itu seolah-olah istilah ekonomi itu urusan duniawi. Padahal sesungguhnya kata ekonomi berasal dari kata oikos nomos, aturan rumah, penata layanan rumah. Bumi adalah yang diciptakan Tuhan dan Tuhan sendiri menata dengan baik. Sehingga aturan itu Tuhan buat, hukum ini Tuhan buat yang kita baca tadi. Sesungguhnya untuk menjamin keberlangsungan dan keselamatan manusia. Oikonomos, kita dipilih, kita dipanggil dengan keselamatan itu menjadi oikonomos atau orang-orang yang terlibat dalam mengatur, menjamin penataan itu. Tetapi persoalan dahulu kala, apalagi di zaman pencerahan dan para bapak reformator gereja mengkritik bahwa ketika ekonomia Allah diterjemahkan dengan pengelolaan atau kepemilikan oleh gereja, sehingga gereja dilihat menjadi kemegahannya, kekayaannya, kemewahannya, bahkan ujung-ujungnya menjadi kemewahan hidup para hamba Tuhan. Dan itu yang dikritik oleh reformator gereja. Sehingga dalam masa pencerahan ekonomi menjadi memperoleh pengertian sempit, yaitu hanya kegiatan produksi, pemasaran, konsumsi barang dan jasa, dan hanya itu, soal uang. Tetapi sesungguhnya ekonomi Allah adalah ketika Allah menata dan menjamin kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terpanggil sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk terlibat dalam menjadi oikonomos atau penata. Karena sesungguhnya kata oikonomos dalam ekonomi, dalam teologi ya, itu termasuk di dalamnya adalah pembagian tugas, seperti tugas dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam yang kita baca tadi, ketika Tuhan mengingatkan, jangan pernah lupa ketika engkau memasuki tanah negeri yang diberikan Tuhan itu, berikan keadilan kepada semua makhluk, seluruh ciptaan, bahkan kepada tanah. Kenapa demikian? Supaya semua kehidupan terjamin keberlangsungannya. Tetapi celakanya sekarang ini, ancaman karena dosa jelas. Ketika manusia memahami ekonomi itu hanya sekedar masalah kegiatan produksi, pemasaran, konsumsi barang dan jasa, menjadi persempit. Tanah pun harus berfungsi ekonomi, sehingga tidak diberi perhentian lagi. Muluna dulu kita tahu, kita ingat mungkin di tanah itu orang panen sekali setahun. Tujuannya apa? Supaya tanah itu bisa memberi maksimal kepada kita. Gogoni tanui. Tetapi kemudian direkayasa dengan pupuk, penanaman selalu terjadi. Dan akhirnya sekarang petani-petani banyak mengeluh. Sekalipun pakai pupuk, hasil sudah tidak bisa baik lagi. Karena apa? Tanui pedang mangalehon gogo nabi. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Tuhan atur ini? Supaya terjadi keseimbangan, keadilan, bahkan keberlangsungan hidup kita terjamin. Dan inilah panggilan bagi setiap orang percaya. Kita adalah oikonomos Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil sebagai penata-penata. Karena dia sudah memberikan tatanan itu. Dan dia memberikan rohnya kepada kita. Sehingga kita boleh terlibat untuk menata itu. Dalam aturan ini ada yang lebih hebat lagi. Di tahun ke-49 sudah ketemu tahun Sabat, tahun Yobel lagi tahun ke-50. Tanah mendapat perhentian. Tujuannya apa? Supaya tanah itu terjamin juga haknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa aturan dibuat, hukum dibuat adalah tujuan untuk supaya menjamin hak. Hak setiap orang harus dilindungi. Perlindungan itu tujuannya bukan untuk kekuasaan,
Tetapi tujuan perlindungan hak adalah menata terjaminnya hak demi orang si miskin. Ketika si miskin yang haknya kecil terjamin, semua akan terjamin. Tetapi kalau kita dengar istilah hukum itu seperti tumpul ke atas, tajam ke bawah, seolah-olah hak orang kecil tidak ada jaminannya. Tahun Yobel menjamin itu. Mengapa? Semua tanah harus kembali kepada pemiliknya awal. Tahun ke-50 siapa opung diise dari marga-marga 12 marga itu kembali kepada dia. Tujuannya adalah ketika orang memiliki kuasa, baik dari kekayaannya, baik dari kemampuannya menguasai dan membeli tanah, itu harus kembali, dan itu menjadi tahun pendamaian, pembebasan bagi semua. Di sini mungkin dari hubungan nilai-nilai ekonomi kita akan mengatakan bahwa rugi dong. Berarti harus kembali, padahal sudah dibayar. Tetapi tujuan tahun Yobel adalah supaya semua percaya kembali lagi kepada pemeliharaan Tuhan. Dia yang mencipta, dia yang menata, dia akan memelihara hidup kita. Ketika kita kembali ke nol, kita tahu Tuhan memelihara kita. Ingatlah kembali kemahakuasaan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, penataan Allah itu sungguh sangat amat baik. Tapi dosa manusia, pikiran kita, kejahatan manusia, itu yang kerakusan manusia, itu yang merusak ciptaan. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau adalah Allah pemelihara hidup kami, dan Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu, supaya kami menjadi berpartisipasi atau mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Dan Engkau mempercayakan kami sebagai oikonomos, melanjutkan pekerjaan dan mengambil bagian dalam penataan itu, memelihara, menjaga integritas seluruh ciptaan. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami supaya dalam setiap yang kami lakukan, kami boleh mengingat karya penyelamatan Tuhan, sehingga kami boleh dengan rasa terpanggil, keterpanggilan itu membawa kami melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa kiranya Tuhan buka hati kami, bukalah hati seluruh umat Tuhan dan seluruh pemerintah, pengusaha dan penguasa. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada semuanya, supaya kami boleh memelihara bumi ini, bumi dunia yang Tuhan kasihi ini, dunia yang Tuhan ciptakan dan Tuhan selamatkan, supaya keberlangsungan hidup boleh terjamin karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sedang menghadapi masa-masa sulit karena pandemi yang berlangsung sekian lama. Kami tidak tahu berapa lama lagi, tetapi yang kami tahu, Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan beserta kami. Allah yang maha besar, yang maha kuasa menyertai kami, sehingga kami tidak takut, tapi kami boleh berhidup di dalam Tuhan dan menjalani kehidupan kami ke depan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua keluarga yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati mulai anak-anak sampai orang tua, semua rumah tangga kiranya tetap mengalami pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Panggilan hidup kita adalah sebagai duta Allah untuk menjaga dan merawat bumi dan segala isinya. Allah telah membuat suatu rangkaian aturan hidup atas seluruh ciptaan agar tetap lestari. Ada waktu untuk menanam atau mengolah tanah atau mengerjakan pekerjaan, dan ada waktu perhentian. Allah menciptakan bumi dan langit serta segala isinya dalam 6 hari, dan Ia beristirahat pada hari ke-7. Hari itu dikuduskannya sebagai hari kita menyembah Dia. Oleh karena itu, marilah kita memohon kekuatan kepada Allah agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas kita memelihara ciptaannya. Marilah kita menyanyikan Tuhan bain mangurukon, Tuhan pakai hidupku.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.